dalam pendidikan dan pelatihan. Medianya yang saya gunakan hari ini adalah Zoom dengan materi PowerPoint. Kemudian komunikannya adalah teman-teman mahasiswa semester 6, reguler dan karyawan Promkes Tripikes. Kemudian yang kelima, efek atau dampaknya seperti apa. Harapannya dampaknya dari sebelum teman-teman mempelajari materi komunikasi efektif pendidikan pelatihan dan sesudah itu ada perubahan. Minimal teman-teman mengetahui apa itu komunikasi, unsur-unsur komunikasi, fungsi komunikasi, kemudian bentuk-bentuk komunikasi apa saja yang bisa diterapkan dalam pendidikan pelatihan. Jadi ini adalah unsur yang harus teman-teman ingat, bahwa dalam komunikasi harus ada 5 unsur ini. Kemudian ada proses komunikasi. Tadi yang saya contohkan, proses komunikasi pertama harus ada komunikator, yaitu ada narasumbernya, ada orang yang berbicaranya. Kemudian ada pesan yang disampaikan. Kemudian pesan itu akan di-coding. Codingnya seperti apa? Tergantung apakah pesan ini bisa berbentuk verbal maupun non-verbal. Hari ini yang saya lakukan adalah 2. Saya melakukan pesan, saya kemas menjadi 2, yaitu verbal dan verbal. Verbal saya ucapkan melalui mulut saya, dan verbal saya gunakan PowerPoint ini. Saya menggunakan saluran yaitu media berupa PowerPoint yang bisa teman-teman akses melalui Zoom Meeting. Kemudian teman-teman bisa mendengar dan teman-teman bisa membaca informasi yang saya sampaikan. Yaitu maka teman-teman diistilahkan dengan komunikan. Nah, ketika teman-teman mengerti apa yang saya sampaikan, teman-teman mengerti apa yang teman-teman baca di layar monitor masing-masing, di layar handphone masing-masing, kemudian teman-teman merasa mengerti, maka itu adalah umpan balik sehingga bisa dikategorikan bahwa proses komunikasi, proses pembelajaran hari ini dengan komunikasi yang efektif. Kenapa efektif? Karena teman-teman memahami apa yang saya sampaikan, sehingga umpan balik yang saya dapatkan adalah hal-hal positif terkait pemahaman teman-teman sesuai dengan mata kuliah hari ini, yaitu komunikasi efektif untuk pendidikan dan pelatihan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Sudah dipahami teman-teman? Mudahlah, ini adalah hal yang mudah, saya pikir teman-teman bisa memahaminya. Nah, jangan lupa akan selalu ada gangguan dalam proses komunikasi, dalam komunikasi hal apapun. Contoh sederhana, misalnya ada ya dua orang, misalnya hari ini misalnya si A sama si B lagi curhat. Kemudian si A komunikator sedang curhat kepada si B sebagai komunikan. Ini misalnya menggunakan telepon WhatsApp. Berarti pesannya yang disampaikan adalah curhat, salurannya menggunakan WhatsApp. Kemudian biasanya tiba-tiba kuotanya habis, maka ada gangguan, nggak selesai curhatnya. Ataupun ketika lagi curhat, tiba-tiba yang lagi curhat ini ada bising di belakangnya, sehingga suaranya nggak jelas, itu juga gangguan. Ataupun komunikannya, aduh sebentar ya kebelet pipis, nah itu juga gangguan juga. Ataupun di tempat komunikannya internetnya nggak stabil, itu juga gangguan. Ataupun di tempat komunikannya ini juga bising, itu juga gangguan. Nah, artinya setiap komunikasi ini mesti mesti akan adanya gangguan. Nah, gangguan itu dari mana? Nanti kita akan bahas di slide selanjutnya. Nah, kita sudah tadi bahas komunikasi, unsur-unsur komunikasi. Sekarang kita bahas tentang fungsi. Apa sih sebenarnya fungsi komunikasi dalam pendidikan itu sendiri? Di sini yang saya tuliskan yang pertama sebagai motivator. Kenapa sebagai motivator? Karena ketika teman-teman belajar hanya dengan misalnya seperti minggu lalu menggunakan WhatsApp group, kemudian teman-teman membaca materi yang sudah saya buat, kemudian teman-teman saya minta untuk memberikan pertanyaan, silakan bagi teman-teman yang belum memahami materi tersebut, silakan tuliskan pertanyaan di grup. Dan ternyata hanya 3 orang yang memberikan pertanyaan. Kemudian teman-teman mungkin akan ada rasa kurang termotivasi ketika
hanya menggunakan proses komunikasi nonverbal. Jadi waktu kemarin kita menggunakan WhatsApp grup itu namanya proses pembelajaran dengan menggunakan komunikasi nonverbal. Kenapa demikian? Karena teman-teman tidak bisa mendengar penjelasan langsung dari saya. Teman-teman memaknai sesuai dengan pemahaman dan persepsi masing-masing, sehingga kalau yang termotivasi dari dalam dirinya sendiri, maka oke, saya akan membaca materi itu, saya akan berusaha memahami. Ketika tidak ada yang saya pahami, tidak ada hal yang tidak saya pahami, saya akan bertanya. Tapi kalau misalnya motivasi dalam dirinya rendah, maka ketika saya share materi cuma di-download aja, dilihat tapi tidak dimaknai, bahkan juga mungkin ada yang mengabaikan. Nah, itu salah satu kelemahan ketika kita menggunakan komunikasi nonverbal. Nah, kenapa sebagai motivator? Karena ketika dalam berkomunikasi, memotivasi ini adalah satu hal yang penting. Kenapa? Dalam proses pendidikan itu kita harus mengkondisikan seluruh peserta pendidikan dan pelatihan dalam kondisi siap belajar. Karena kalau tidak dalam kondisi siap belajar, hal apapun yang diinformasikan oleh si komunikator, si narasumber, si pelatih, si fasilitator itu tidak akan mengena kepada si peserta. Misalnya peserta pelatihan itu ada 25 orang. Kemudian tiba-tiba tanpa ada pengkondisian peserta, tanpa ada proses motivasi dari si narasumber ataupun bisa fasilitator, langsung kepada inti pembelajaran atau dalam pendidikan. Maka kita nggak tahu sebenarnya dalam 25 orang itu yang sit in di dalam proses pelatihan itu benar-benar siap belajar atau nggak siap belajar. Maka proses motivator ini adalah menjadi satu hal yang penting dalam pengkondisian pendidikan dan pelatihan. Kemudian yang kedua, sebagai fungsi pengendali, pengawas, pengontrol perilaku anggota dalam organisasi. Kenapa demikian? Karena dalam proses pendidikan pelatihan tentunya teman-teman akan berbagi peran. Siapa yang menjadi penyelenggaranya, siapa yang menjadi narasumbernya, siapa yang mengawasnya, siapa yang evaluator yang monitoringnya. Nah, itu akan ketika komunikasinya lancar dan efektif, maka tidak akan ada terjadi tumpang tindih dan tidak akan terjadi kesalahan dalam proses pembelajaran. Karena apa? Karena komunikasinya jelas. Oh, kamu sebagai narasumber tugasnya adalah A, B, C, D. Oh, kamu sebagai fasilitator tugasnya A, B, C, D, E. Oh, kamu sebagai moderator tugasnya A, B, C. Oh, kamu sebagai evaluator tugasnya A, B, C. Sebagai monitor A, B, C. Nah, itu ketika komunikasinya selesai antara si komunikator dan komunikan itu jelas memberikan tugas fungsinya dan dipahami oleh si komunikan, maka insya Allah tidak akan terjadi hal-hal masalah-masalah yang berarti dalam proses pendidikan dan pelatihan itu sendiri. Kemudian yang ketiga, fungsi informatif. Kenapa fungsi informatif? Karena ketika kita memberikan sebuah informasi ke dalam komunikasi itu adalah menjadi hal yang penting. Ketika saya sebagai komunikator memberikan sebuah informasi melalui pesan dan itu dipahami oleh komunikan, namanya adalah si audiensnya, maka informasi yang saya sampaikan A, harapan saya akan dipahami A juga oleh komunikan. Maka ketika saya sampaikan A, bisa jadi yang dipahami oleh komunikan ini bisa menjadi admin A plus atau bahkan B atau bahkan C. Kenapa demikian? Mungkin ada satu kesalahan dalam penyerapan informasi oleh si komunikan. Maka tadi kalau kita mengembalikan lagi kepada definisi dari komunikasi, tadi di slide ketiga, bahwa salah satunya adalah untuk perubahan pengetahuan, perubahan sikap, dan perubahan perilaku. Artinya apa? Menjadi satu hal yang penting ketika kita memberikan suatu informasi, minimal hal yang pertama kita harapkan adalah perubahan dari segi kognitif atau dari segi pengetahuan. Kemudian yang keempat adalah fungsi edukatif, yaitu fungsi untuk mendidik. Jadi apa yang kita sampaikan ini, apa yang kita komunikasikan dalam proses pendidikan itu adalah suatu contoh. Dalam proses pendidikan, apapun yang disampaikan oleh tutor, oleh fasilitator, oleh trainer, oleh si narasumber, itu adalah teladan bagi si peserta pelatihan.
Jadi gunakanlah kalimat-kalimat yang mudah difahami oleh si peserta pelatihan. Kalau peserta pelatihan kita adalah di jenjang sekolah, kalau 2 minggu lalu kita belajar adalah bagaimana pelaksanaan itu bisa beraneka macam, bisa di sekolah, bisa di tempat kerja, bisa di rumah sakit, bisa di masyarakat. Kita klasterkan. Kalau kita berkomunikasi di jenjang SD, maka gunakanlah bahasa yang mudah dicerna oleh anak jenjang SD. Kalau kita melakukannya di rumah sakit, maka kita bisa menggunakan istilah-istilah medis ketika melaksanakan pendidikan dan pelatihan di rumah sakit. Karena apa? Karena biasanya di lingkungan tersebut sudah familiar dengan istilah-istilah medis atau istilah-istilah akademis. Kemudian kalau kita melaksanakan proses pendidikan dan pelatihan di masyarakat, maka gunakanlah bahasa ibu. Apa maksud bahasa ibu? Yaitu bahasa yang digunakan sehari-hari oleh masyarakat yang mengikuti pendidikan dan pelatihan. Kalau misalnya kita melaksanakan di Bogor yang notabene itu mayoritas Sunda, maka kita bisa menggunakan bahasa Sunda sebagai bahasa pengantar dan bahasa penyampaian proses pendidikan dan pelatihan. Kemudian, kenapa demikian? Karena terkadang kita nggak usah jauh-jauh, di Bogor aja ada beberapa masyarakat di beberapa daerah masyarakatnya yang hanya mengerti bahasa Sunda pure tanpa mengerti bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia itu salah satu hal yang asing di telinga mereka karena bahasa ibu mereka yang mereka pahami betul-betul hanya bahasa Sunda sebagai bahasa ibu mereka. Karena digunakan setiap hari. Nah, kemudian maka gunakanlah kalimat-kalimat kata-kata yang sifatnya mengedukasi. Kata-kata yang memberikan contoh positif kepada kepada peserta pendidikan dan pelatihan yang mengikuti kegiatan kita. Kemudian yang selanjutnya adalah yang kelima, yaitu persuasif. Apa itu persuasif? Mempengaruhi. Jadi sebenarnya ketika kalian sedang berbicara kepada lawan bicara kalian, yaitu komunikan, ketika kalian berupaya untuk memberikan suatu pemahaman, itu sebenarnya adalah persuasif, yaitu mempengaruhi. Contoh sederhana, ketika kalian sedang melaksanakan proses pendidikan dan pelatihan bagaimana menerapkan pola hidup bersih sehat dalam sehari-hari dalam edisi COVID-19 ini, maka sebenarnya teman-teman sedang melakukan proses komunikasi persuasif, mempengaruhi peserta pelatihan untuk bisa mencuci tangan dengan baik, mempengaruhi peserta pelatihan untuk bisa menjaga kebersihan, untuk bisa menjaga jarak, untuk memakai masker dalam kehidupan mereka sehari-hari. Itu kan persuasif, mempengaruhi. Kemudian yang terakhir, fungsi komunikasi dalam pendidikan yaitu rekreatif. Kenapa rekreatif? Karena dalam proses pendidikan dan pelatihan itu perlu ada namanya proses pendinginan suasana atau pendinginan kepala dalam berkonsentrasi. Kenapa demikian? Karena misalnya teman-teman membuat kegiatan pelatihan 1 hari full dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Sangat tidak mungkin ketika teman-teman selalu memberikan pemahaman atau materi-materi full dari jam 8 sampai jam 3 sore itu. Yang ada nanti pesertanya kepalanya hibur. Maka proses rekreatif atau hiburan dalam proses pendidikan itu adalah hal yang penting. Jadi pendinginan suasana itu istilah lainnya adalah ice breaking, games, ataupun hal-hal yang menarik sehingga mencairkan suasana yang tadinya tegang menjadi tidak tegang, yang tadinya kaku menjadi tidak kaku, yang tadinya takut berbicara menjadi berani berbicara. Itu maksud dari fungsi komunikasi rekreatif dalam proses pendidikan dan pelatihan. Kita lanjut ke tujuan komunikasi dalam pendidikan dan pelatihan. Ini ada 5. Tujuan yang pertama yaitu memberikan pengetahuan tentang tujuan belajar. Jadi seperti yang saya sampaikan beberapa minggu yang lalu, ketika kita mau memberikan pendidikan dan pelatihan, otomatis
peserta harus tahu betul apa sih tujuan dari dilaksanakannya pendidikan dan pelatihan ini. Kalau misalnya tujuannya adalah untuk mengetahui, maka berarti ranah kognitifnya saja yang menjadi fokus utama dalam proses pendidikan dan pelatihan itu sendiri. Kalau tujuan belajarnya adalah untuk mengubah perilaku, maka tentunya dalam proses pendidikan dan pelatihan itu sendiri ada proses praktek dalam proses pendidikan pelatihan tersebut. Kenapa? Karena untuk berubah perilaku itu tidak hanya bisa dilaksanakan dengan proses verbal saja, tapi juga harus uji kinerja. Jadi ada prakteknya. Kemudian apa lagi? Mungkin tujuan belajarnya adalah untuk bisa memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh si peserta pelatihan itu sendiri. Artinya ada baseline kompetensi yang sudah dimiliki oleh si peserta sebelum mengikuti pelatihan tersebut. Kemudian yang kedua, untuk memotivasi peserta pendidikan dan pelatihan, sama seperti tadi yang saya sampaikan di awal di fungsi, maka motivasi ini adalah menjadi suatu hal yang penting. Kenapa demikian? Karena ketika seseorang dari kelas ini, misalnya ada 34 peserta, 34 mahasiswa di kelas ini, di semester ini maksud saya. Kemudian kenapa sih hanya maksimal 32 orang saja dalam pertemuan, bahkan lebih sering 27 orang, mungkin sisanya 9 orang tersebut merasa tidak penting, tidak termotivasi untuk mengikuti perkuliahan di mata kuliah ini. Maka penting untuk memotivasi mahasiswa dalam hal ini, ataupun memotivasi peserta pelatihan dengan kalimat-kalimat yang menunjukkan bahwa mata kuliah ini penting untuk kalian pahami, mata kuliah ini penting untuk kalian bisa aplikasikan dalam kehidupan kalian nanti setelah lulus S1 Permes misalnya, seperti itu. Dan memotivasi peserta ini tidak hanya bisa dilaksanakan dengan menggunakan verbal dan non-verbal, tapi juga bisa menggunakan bentuk hadiah. Istilah dalam proses pembelajaran itu adalah ragi belajarnya. Jadi memotivasi ini tidak hanya dengan komunikasi verbal dan non-verbal, tapi juga dengan bentuknya hadiah. Istilahnya ragi belajarnya ada. Kemudian yang ketiga, untuk tujuannya menyajikan informasi. Jadi menyajikan informasi ini sesuai dengan materi yang akan disampaikan dalam proses pendidikan dan pelatihan yang akan dilaksanakan. Kemudian yang keempat adalah merangsang diskusi. Jadi merangsang diskusi ini biasanya peserta diberikan sebuah masalah untuk dicarikan solusinya, sehingga prosesnya adalah proses diskusi untuk mencapai suatu solusi untuk menyelesaikan masalah yang diberikan oleh si narasumber. Kemudian yang kelima, mengarahkan kegiatan peserta pendidikan dan pelatihan. Artinya apa? Untuk mengarahkan kegiatan peserta ini seperti teman-teman yang sudah kita pelajari di 2 minggu lalu terkait dengan tentang pelaksanaan. Dalam proses pendidikan dan pelatihan ini tentunya teman-teman juga nanti akan menyusun kurikulum. Nah, disusun kurikulum itu nanti ada istilahnya SAP, Satuan Acara Pelatihan. Nah, di Satuan Acara Pelatihan itu sendiri nanti teman-teman dalam mengarahkan kegiatan itu sesuai dengan SAP yang sudah dibuat pada tahap perencanaan pelatihan. Nah, di dalam SAP ini tentunya nggak langsung tiba-tiba proses pembelajaran, tapi dimulai dengan apersepsi. Apa itu apersepsi? Apersepsi itu adalah bagaimana teman-teman membangun hubungan komunikasi, menyiapkan kesiapan peserta pelatihan sebelum pelaksanaan pelatihan pembelajaran itu sendiri. Mulai dari mengabsen peserta, menanya bagaimana kabarnya, mengecek kesiapan media pembelajaran dan kesiapan alat yang dibutuhkan oleh peserta, itu masuk ke dalam apersepsi. Kemudian baru nanti ke inti pembelajaran. Nah, inti pembelajaran pun ini tidak boleh langsung tiba-tiba jelek kepada materi, tapi diberikan prakata terlebih dahulu. Misalnya tentang tadi saya contohkan kembali bagaimana penerapan pola hidup bersih sehat. Maka diberikan prakata terlebih dahulu, baru apa sih pola hidup sehat itu, apa sih pentingnya pola hidup sehat itu, efeknya bagaimana untuk kehidupan sehari-hari, contoh realita di masyarakat ini bagaimana efek bagi orang yang menerapkan PHBS dan orang yang tidak menerapkan PHBS.
Gunanya apa? Gunanya nanti untuk menarik perhatian peserta sehingga fokus terhadap materi yang akan disampaikan oleh narasumber nanti. Nah, kemudian ada hambatan komunikasi. Nah, jadi hambatan ini tadi saya sampaikan di awal, hambatan pasti akan selalu ada, saya istilahkan adalah gangguan. Jadi segala sesuatu yang menghalangi kelancaran komunikasi, maka itu disebut sebagai noise, gangguan. Nah, gangguan ini bisa masuk ke dalam unsur-unsur komunikasi. Pertama, gangguan bisa disebabkan oleh komunikator, yaitu si orang yang menjadi sumber komunikasi itu. Jadi komunikator, siapa komunikator? Yaitu si narasumber dalam proses komunikasi. Misalnya pertama, komunikatornya tidak siap dalam memberikan materi. Saya komunikatornya kurang paham terhadap materi. Terus yang kedua, komunikatornya sakit sehingga kurang maksimal dalam memberikan materi atau komunikasi. Kemudian yang ketiga, komunikator lagi memiliki masalah sehingga konsentrasinya rendah. Kemudian yang ketiga, komunikator secara psikologis tidak siap untuk memberikan informasi kepada audiens atau komunikan yang demikian. Biasanya ada satu hal yang membuat komunikator itu tidak nyaman. Itu hambatan yang pertama dari si komunikator. Kedua, hambatan dari materi. Mungkin materinya materi yang kurang familiar oleh audiens. Kemudian mungkin juga materinya kurang menarik. Kemudian mungkin materinya sudah basi atau kurang kekinian. Kemudian mungkin packaging materinya itu juga kurang menarik. Itu juga menjadi hambatan. Kemudian hambatan saja dari si medianya. Medianya kurang menarik. Maka saya contohkan seperti kemarin kita menggunakan WhatsApp group dengan sekarang menggunakan Zoom, rasanya akan berbeda, pemahamannya akan teman-teman peroleh juga akan berbeda. Kemudian ada di komunikan. Siapa komunikan? Yaitu orang yang kita ajak bicara, dalam hal ini dari si peserta. Mungkin pesertanya belum siap belajar, tapi teman-teman sudah ngegas untuk belajar. Kemudian mungkin komunikannya secara psikologis tidak sedang ada masalah sehingga nggak siap belajar. Mungkin komunikannya sedang sakit. Mungkin komunikannya tidak suka dengan materi yang disampaikan oleh komunikator. Itu bisa saja terjadi. Kemudian yang terakhir adalah sisi psikologis. Nah, sisi psikologis ini dari komunikator dan dari komunikan. Psikologis komunikator sedang tidak baik sehingga dalam proses penyampaiannya tidak menyenangkan. Itu bisa mengganggu. Mungkin lagi ada masalah di rumah sehingga komunikator bawaannya adalah emosi, menggebu-gebu dalam memberikan materi. Kemudian mungkin komunikan tidak suka terhadap materi sehingga secara psikologis komunikator akan menolak untuk menerima materi tersebut, ataupun komunikator tidak suka secara individual kepada si komunikan tidak suka secara individual kepada komunikatornya. Maka kalau mengukur proses pendidikan dan pelatihan dalam daring itu agak sulit. Tapi kalau mengukur komunikasi dalam offline atau secara langsung itu sangat mudah. Kita bisa melihat dari gerak-gerik dari si audiens atau si peserta pelatihan itu sendiri. Hal yang paling mudah adalah kita melihat pertama dari bagaimana gaya duduk dari si peserta pelatihan itu sendiri. Kalau gaya duduknya tegak, kemudian dia fokus terhadap si pemateri, maka terpancarkan dari wajahnya serius. Maka itu sebenarnya itu menunjukkan bahwa komunikan siap untuk belajar. Tapi kalau misalnya peserta pelatihannya duduk yang santai, menyilangkan kaki, mensandarkan badannya ke kursi, nah itu sebenarnya mereka sudah mulai menurun konsentrasinya. Kenapa? Karena sudah menunjukkan dari sikap dan perilakunya sudah menurun konsentrasi. Kemudian, kalau misalnya peserta pelatihan sudah mulai tidak fokus ke depan, dia tengok kanan, tengok kiri, dia melihat jam, kemudian duduknya sudah serba salah, tidak fokus, misalnya dia ganti posisi nanti menyilangkan ke kanan, menyilangkan ke kiri, menggerakkan kakinya dengan cara yang berlebihan, itu sudah menunjukkan bahwa komunikan atau audiens tersebut sudah nggak betah dalam kelas. Maka komunikator, dalam ini adalah si narasumbernya atau si fasilitatornya, harus bisa mengkondisikan kelas kembali
bagaimana caranya supaya peserta pelatihan atau si komunikan ini mau fokus lagi untuk pembelajaran. Atau alternatif yang kedua bisa ice breaking, atau alternatif yang ketiga bisa di break terlebih dahulu supaya audiens atau si peserta ini atau si komunikan ini bisa fresh kembali dan bisa berkonsentrasi kembali dalam proses pendidikan dan pelatihan. Nah, kemudian ada beberapa gangguan dalam komunikasi. Yang pertama gangguan mekanis, yang kedua gangguan semantik, dan yang ketiga gangguan ekologi. Apa itu gangguan mekanis? Nah, gangguan mekanis adalah gangguan yang disebabkan saluran komunikasi atau kegaduhan yang bersifat fisik. Sebagai contoh ialah gangguan suara ganda atau interferensi. Misalnya kalau misalnya Zoom meeting, saya dekatan sama peserta lain sebelah saya dan sebelah saya itu nggak unmute, maka biasanya ada noise. Jadi suaranya ganda, suara saya ada muncul dari laptop saya sama laptop di teman saya di samping saya. Kemudian gambar yang nggak jelas, kemudian huruf yang terbalik, dan halaman yang sobek pada saat gambar. Jadi ini adalah yang sifatnya fisik ketika dalam proses komunikasi. Kemudian yang kedua gangguan semantik. Apa itu gangguan semantik? Gangguan jenis ini bersangkutan dengan pesan komunikasi yang pengertiannya menjadi rusak. Nah, gangguan semantik tersaring ke dalam pesan melalui penggunaan bahasa. Lebih banyak kekacauan mengenai pengertian sesuatu istilah atau konsep yang terdapat pada komunikator, akan lebih banyak gangguan semantik dalam pesannya. Kalau teman-teman, apa itu semantik? Nah, semantik adalah pengetahuan mengenai perhatian kata-kata yang sebenarnya atau perubahan pengertian kata-kata. Lambang kata yang sama mempunyai pengertian yang berbeda untuk orang-orang yang berlainan. Nah, gangguan semantik ini sangat berpengaruh terhadap pengetahuan awal dari orang yang kita ajak bicara. Jadi kalau teman-teman pernah ikut games atau pernah nonton TV komunikata gitu kan, dari orang pertama sampai ke orang kelima itu dengan maksud kata yang sama, mengistilahkan dengan kata yang berbeda, belum tentu diartikan yang sama dengan sampai di orang yang kelima. Nah, itu biasanya yang terjadi adalah gangguan semantik dalam proses penyampaian penyampaian kalimat dari orang pertama, kedua, ketiga, keempat sampai orang kelima. Atau kalimat berantai. Nah, itu contoh sederhana untuk memahami apa sih gangguan semantik seperti itu. Kemudian gangguan yang terakhir, yang ketiga itu gangguan ekologi. Jadi hambatan ekologis disebabkan oleh gangguan lingkungan terhadap proses berlangsungnya komunikasi. Contoh hambatan ekologis adalah suara riuh orang-orang atau kebisingan. Jadi misalnya teman-teman lagi Zoom meetingnya di pinggir jalan atau di jalanan, sambil di motor, sambil di mobil, perjalanan itu pasti akan ada suara bising yang mengganggu. Atau adiknya menangis, anaknya menangis dalam proses komunikasi juga akan mengganggu. Nah, itu, ataupun misalnya sudah offline, kemudian dalam proses pendidikan pelatihan itu dilaksanakan di pinggir jalan, sekolahnya itu juga mengganggu. Kenapa? Karena bising motor, kendaraan, mobil. Kemudian contoh yang lainnya, misalnya ternyata tempat kerja yang kita laksanakan pendidikan dan latihan ini, tempat pelatihannya sampingnya adalah tempat sampah, maka bau sampah akan mempengaruhi konsentrasi peserta, itu juga masuk kepada ekologi. Nah, oke, kita lanjut ke bentuk-bentuk komunikasi dalam pendidikan dan pelatihan. Jadi ini adalah 4 bentuk komunikasi yang bisa kita gunakan dalam proses pendidikan dan pelatihan. Yang pertama adalah komunikasi interpersonal. Ini harusnya ke intra dulu. Saya jelaskan yang kedua dulu ya, ke intra. Kenapa saya intra terlebih dahulu? Karena bentuk komunikasi intrapersonal adalah bentuk komunikasi yang ada dalam diri kita sendiri. Jadi ketika kita mampu untuk kalau teman-teman mendengar suara tangisan anak di rumah masing-masing, itu bentuk noise yang tadi kita bahas. Nah, intrapersonal ini merupakan proses komunikasi dalam diri sendiri.
Jadi kalau misalnya kita mampu memahami sebuah informasi dan kita memahaminya, itu masuk dalam proses intrapersonal. Apa itu komunikasi intrapersonal? Komunikasi yang dipahami dalam diri kita sendiri yang berasal dari stimulus-stimulus yang di luar tubuh manusia, yang sifatnya dari keinderaan. Baik itu indera mata, indera rasa, indera peraba, kemudian indera pendengar kita. Nah, itu masuk ke dalam sistem dalam tubuh kita, dikomunikasikan ke dalam pikiran kita. Ini apa sih maksudnya? Misalnya dari mata. Ketika kita membaca sebuah informasi, misalnya apakah itu dari surat kabar, dari media sosial, kemudian kita memaknai dalam diri kita sendiri, itu namanya komunikasi intrapersonal. Kemudian kita mendengar informasi dari orang lain, kemudian kita memahami sendiri, itu masuk komunikasi. Kemudian ketika kita misalnya tergores tangan kita, kulit kita, tubuh kita, itu kemudian merasa sakit, kita mengatakan aduh misalnya, itu juga masuk ke dalam komunikasi intrapersonal. Kemudian juga ketika kita memakan makanan masuk ke dalam mulut kita, kemudian kita merasakan rasa asin, pahit, manis, getir, dan lain sebagainya, itu juga masuk ke dalam komunikasi intrapersonal. Jadi ketika kita memaknai di dalam diri kita sendiri berdasarkan stimulus dari 5 indera dalam tubuh kita, itu masuk ke dalam komunikasi intrapersonal. Jadi kalau komunikasi intrapersonal kita sudah bagus, maka kita akan mudah untuk komunikasi interpersonal. Apa itu komunikasi interpersonal? Yaitu komunikasi yang dilakukan oleh dua orang yang berbeda. Jadi antara saya dan lawan bicara saya. Berarti antara si narasumber dengan si peserta pelatihan, atau antara moderator dengan si peserta pelatihan, atau antara penyelenggara pelatihan dengan si narasumber. Itu adalah komunikasi interpersonal. Kemudian yang ketiga adalah komunikasi kelompok. Apa itu komunikasi kelompok? Tentunya ketika kita berbicara kelompok lebih dari 1, 2 itu sudah kelompok, 3 sudah kelompok, 4 dan lain sudah kelompok. Artinya untuk komunikasi kelompok ini bisa dibagi menjadi 2, yaitu ada komunikasi kelompok kecil dan ada komunikasi kelompok besar. Tentunya kelompok kecil dan besar ini tergantung dari jumlah orang yang mengikuti dalam proses pendidikan pelatihan itu sendiri. Contoh sederhananya, teman-teman melaksanakan pendidikan dan pelatihan, pesertanya ada 24 orang misalnya. Kemudian teman-teman bagi menjadi satu kelompok 2 orang. Maka bentuk komunikasi yang dilaksanakan nanti adalah komunikasi kelompok kecil. Tapi kalau misalnya teman-teman membagi dengan satu kelas dibagi 2 orang, berarti kalau 24 berarti satu kelas ini ada 2 kelompok besar. Karena satu kelompok 12 orang dibagi kelompok A dan kelompok B, maka terjadilah bentuk komunikasi kelompok yang besar. Nah, kemudian yang terakhir adalah bentuk komunikasi massa. Apa sih bentuk komunikasi massa itu? Nah, bentuk komunikasi massa ini bisa teman-teman lakukan dengan berbagai saluran media yang bisa teman-teman gunakan. Misalnya, kalau misalnya teman-teman menggunakan handphone, teman-teman bisa menggunakan WhatsApp group. Itu komunikasi yang besar. Kemudian teman-teman memposting sebuah informasi di IG yang tidak di-lock dan bisa dibaca oleh seluruh orang, baik yang follow dan tidak follow teman-teman, itu juga namanya komunikasi massa. Dari televisi menyiarkan sebuah informasi berita yang disampaikan oleh presenter, itu juga komunikasi massa. Teman-teman mendengarkan podcast, itu juga komunikasi massa. Teman-teman menonton YouTube juga komunikasi massa. Teman-teman mendengar radio streaming juga komunikasi massa. Teman-teman membaca billboard yang ada di pinggir jalan, itu juga namanya komunikasi massa. Jadi komunikasi massa adalah komunikasi yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu dan tidak ada spesifikasi khusus dalam proses penyampaiannya. Jadi itu adalah suatu informasi yang bisa bebas diakses oleh orang lain. Oke, teman-teman, sampai di sini ada pertanyaan? Saya persilahkan.